tuh paling gak terima kalau ada tempat makanan yang enak tapi sayangnya masih sepi kayak gini. Sayang banget kan, gak banyak orang yang tahu padahal makanannya tuh enak banget. Namanya gampang diinget kok guys, Kang Chinese Food and Dim Sum. Tempatnya gede, ada indoor, outdoor, nyaman banget, dan ada pintu rahasia yang menuju ruang VIP kayak gini. Untuk makanannya tuh bisa ala carte atau makan tengah ala peranakan Cina karena porsi mereka tuh gede-gede guys. Wajib pesen aneka perdimsaman dan bakpaunya. Bakpaunya empuk, terus ini tuh isian telur asin. Bahkan mereka punya xiaolongbao loh. Ini pas digigit kuah kaldunya tuh moncrot gitu. Lumpia kulit tahunya guys, gendut-gendut. Dagingnya bener-bener setebel itu. Terus masih ada tekstur serat dagingnya gitu loh. Siomay-nya dikomperin sama chili oil. Chili oil mereka ini termasuk salah satu yang terbaik. Terus Chinese foodnya ini kelihatan pro banget. Ada roasted duck seekor. Teknik manggangnya bagus nih. Kulitnya tuh glowing, crispy, dan dagingnya juicy parah. Bumbunya ini juga bener-bener otentik guys. Mereka juga punya nasi goreng seafood yang nasinya tuh peras, smoky, topping udang dan cuminya melimpah. Terus menu telur asin di sini tuh enak-enak banget guys. Kayak mie telur asin ini nih. Telur asinnya tuh tipenya gurih dan gak bikin enak. Kalau mau cari menu yang bumbunya mala juga ada di sini. Kayak daging sapi kuah mala ini. Ya ampun, dagingnya bener-bener selembut itu. Terakhir ada ayam crispy mala dan kailan dua rasa. Malanya tuh medok dan ada sensasi kebas gitu. Mimin suka. Please, setelah kalian nonton video ini wajib samperin dan ramein ke Kang Dim Sum and Chinese Food ini ya. Ibu-ibu ini kompak banget jualan seafood kaki lima. Tapi setuju nggak, seafood kaki lima tuh malah yang enak. Kayak di sini nih, daging kepitingnya tebel banget dan bumbu saus padangnya ini enak banget. Pokoknya anti tipu-tipu guys. Mungkin karena seafood kaki lima tuh permintaannya tinggi, jadi stok seafoodnya selalu banyak. Apalagi di seafood Samiroso Jolotundo ini, setiap malam pasti langsung sebanyak ini yang makan. Seafoodnya dijamin 100% seger karena stoknya tiap hari dateng, dan Semarang kan juga deket laut. Harganya pastinya lebih murah ya, beda sama yang ada di resto-resto itu. Tapi kualitasnya Mimin jamin lebih dari resto. Kalau kesini ramean mending pesen paket Royal Seafood buat 7 orang, isinya komplit termasuk 7 nasi dan 7 lemon tea. Nih pertama kalian dapat seafood mix sok kabeh. Udangnya gede-gede dan karena Mimin doyan pedes jadi requestnya saus padang. Isinya tuh banyak banget, ada jagung dan aneka kerang-kerangan juga. Masaknya pakai api tinggi jadi rasanya tuh smoky banget. Kepitingnya guys gak main-main, ini gede pol. Yang terpenting dagingnya tuh juga tebel banget. Di paket Royal Seafood itu udah termasuk tahu tempe terong, ayam penyet, dan telur bopek. Mimin suka banget sih sama sambal terasinya, nampol banget. Terus ayamnya juga dibumbu gurih asin meresap gitu. Di paket Royal Seafood ini juga dapat gurame bakar loh guys, lengkap sama sayuran catauge dan cakangkung. Terus dapat udang crispy juga lagi yang udah dikupasin. Udah dikupasin aja udangnya masih segede ini loh guys. Ceplus-ceplus gendut banget. Masih dapat kerang serimping goreng juga loh. Gila, bertujuh cuman keluarin duit 350.000 doang dapat menu sebanyak dan seenak itu. Please kalian cobain juga guys. Guys, ini tuh ada steak tendaan, tapi mereka tuh nggak pakai meltik loh. Ini nih steak kaki lima yang kelas banget. Namanya tuh cita rasa steak. Tempat boleh di pinggir jalan, tapi kualitas masakannya udah sekelas resto bintang 5. Pantesan aja bisa kayak gitu. Ternyata ini tuh punya Chef Fajar, pemenang MasterChef season 12. Setiap menu diperhatiin bener bahan dan kualitasnya. Tenderloin steaknya pakai saus truffle mushroom. Dagingnya 100% bukan meltik dan rasanya ini enak banget. Teknik ngegrillnya juga proper banget guys. Berasa di 5 star hotel deh Mimi. Masih nggak nyangka ini steak kaki lima. Penyajiannya pun lengkap pakai mashed potato dan grill romaine. Ini menu barunya Thai chicken steak pakai saus Thailand gitu guys penyajiannya. Salfok gak sih, platingannya juga cantik banget. Chicken steaknya ini luarnya crusty dan lagi-lagi daging ayamnya juicy banget. Winner MasterChef emang beda ya, kelas guys. Ini juga menu barunya rahang tuna bakar yang sejumbo ini. Dan tipe daging yang nempel di rahang tuna pastinya lebih berlemak ya. Bumbunya ngeresep, manggangnya juga pas, jadi daging tunanya masih juicy. Terus daging yang nempel di rahang tunanya tuh bener-bener banyak guys. Makannya tuh paling bener pakai sambal dan nasi panas. Mantep banget. Khusus menu yang ini Mimin kasih nilai 10/10. Terus masih ada Thai beef salad. Ini tuh seger banget saladnya, menyatu banget sama dagingnya yang sesepele spicy wings aja di sini bisa enak banget loh guys. Saus barbeque-nya tuh homemade jadi beda banget sama tempat lain. Bahkan mereka bisa bikin jajanan tradisional getuk lindri jadi dessert semewah ini. Fix ini penemuan tergong dan Mimin bakal balik lagi ke sini. Kalian cobain juga ya.
apa aja yang kita lakuin kalau lagi staycation berdua? Pertama, kita baru aja check-in jam 3 pagi guys. Mas-masnya ini langsung standby dan masih ramah banget lagi. Padahal udah subuh banget pelayanannya. BTW kita nginepnya di Hotel Laksana Solo Managed by Dava. Harganya terjangkau, udah dapat kamar seluas ini guys. Gila sih, kasurnya empuk banget, kamarnya wangi, spotless. Dan yang terpenting, lokasi hotel ini deket kalau kemana-mana, karena bener-bener ada di jantung pusat kota Solo. Nah, paginya Mimin bangun terus breakfast di Loso Kitchen and Gallery. Makanan di sini tuh enak-enak dan super lengkap guys. Bisa buat breakfast, lunch, sampai dinner juga. Dari breakfastnya aja udah enak banget. Makanya Mimin mau dinner juga nanti. Turun ke bawah, kalian bisa ke kafenya juga guys. Namanya Layana Coffee. Jadi bener-bener lengkap banget ya di Hotel Laksana Solo ini. Semuanya ada dalam satu gedung. Mau makan sampai ngopi pun bisa. Dan kopinya ini juga mantep loh guys. Terus nilai plusnya lagi, Layana Coffee ini buka 24 jam non-stop. Jadi kalau mau nongkrong di sini tapi nggak nginep juga bisa kok guys. Setelah mandi-mandi di kamar, lanjut dinner lagi di restonya. Ini Mimin pesen chicken steak. Bener nih, pakai paha ayam. Jadi ada tekstur garing dari kulitnya, tapi dagingnya tetap juicy. Enak banget guys. Menu-menunya tuh atraktif banget ya, karena bahan masakannya tuh premium dan pastinya dibikin sama chef-chef yang profesional. Pantesan setiap masakannya nggak ada yang gagal. Iga bakarnya ini nih contohnya, medok banget bumbunya dan selembut itu. Kalau kalian pengen ke kotanya Pak Jokowi ini, inget ya, staycationnya wajib di Hotel Laksana Solo. Kemarin orang-orang jauh-jauh ke Bandung nyamperin Drumbaker. Sekarang Drumbakernya yang nyamperin ke sini. Setelah pecah di Blok M, mereka langsung menginvasi Gading Serpong. Warga Jabodetabek udah pasti full senyum. Tuh dimanapun cabangnya selalu rame guys kalau Drumbaker. Gak cuma viral-viralan aja ya guys, aneka bakery di sini tuh berkualitas banget. Bahkan bakernya aja belajar roti-rotian sampai ke negeri Jepang. Favorit Mimin ini butter melting cheese toast. Mereka tuh pakai roti tawar asli Hokkaido. Jadi teksturnya tuh lembut banget. Dipadukan dengan butter cheese yang luber-luber, ditambah crusty dan legitnya karamel, pecah banget. Dan yang selalu Mimin pesen kalau ke Drumbaker tuh Greek yogurt cheesecake-nya. Perpaduan rasa sour, milky, sweety, dan smoky ada dalam satu suapan. Nah, yang banjir ini trademarknya mereka. Dirty Milo jangan sampai ke skip. Mereka juga punya menu collab tiramisu toast dengan Magnum Mini. Mimin bener-bener gak nyangka kalau perpaduan ini tuh bakal se-epic itu. Renyahnya Magnum Mini ketemu lembut dan gurihnya tiramisu toast. Nah, Nutella bomnya ini yang selalu bikin orang-orang salvo. Isian Nutellanya ini nggak cuma tumpah ya, tapi lebih ke mancur sih. Dan selama Mimin review, kayaknya belum ada sih yang ngalahin bas cheesecake-nya Drumbaker. Dan nggak cuma roti-rotian, tapi aneka minumannya juga atraktif banget. Cuy, samperin Drumbaker Gading Serpong yang ada di Ruko Sorrento Square Selatan. Akhirnya ketemu juga Korean barbecue yang beneran pakai hanwoo beef. Kalau di tempat lain kan biasanya impor, tapi bukan dari yang Korea. Tapi kalau ini beneran didatengin langsung dari Korea dan penyimpanannya khusus. Ini tuh termasuk Korean restoran yang hidden gem guys, karena letaknya di tengah-tengah lapangan golf. Nah, buat ke Hwangjae Korean restorannya kita tuh naik bagi car. Sambil di perjalanan lihat pemandangan lapangan golf. Kesannya kayak mewah gitu. Seru banget. Kasih Pak. Yeay, udah sampai. Nah, ini dia Hwangjae Korean Restaurant. Nah, ownernya sendiri asli Korea dan dagingnya pakai hanwoo beef. Seniat itu mereka. Ternyata masuk ke dalamnya mewah banget guys. Dan dari dalam kalian tuh bisa lihat pemandangan lapangan golfnya. Terus kalau pas sunset cantik banget. Nah, ini menu-menu Koreanya persis banget kayak Mimin cobain di Korea yang langsung guys. Menunya ada 73 plus Korean food authentic. Ini namanya dolsot bibimbap yang disajiin langsung di atas hot stone. Makan cabai hijau. Cabai hijaunya aja dari Korea guys. Kres. Beda dari cabai hijau lokal. Nah, dakbal di sini udah disajiin sama jumokbap. Cekernya empuk, lembut, gendut-gendut. Terus jumokbapnya nasinya tuh pulen. Dan ada seaweednya yang bikin makin gurih guys. Untuk dagingnya yang paling best seller tuh bagian galbi. Dan ini 100% hanwoo beef ya. Tuh kelihatan kan? Makan pakai kimchi dan di wrap kayak gini guys. Dengar ini sayurannya kres-kres. Dan emang beda ya kalau pakai hanwoo beef. Serat dagingnya lebih berasa tapi juga tetap lembut. Ini juga harus kalian coba guys. Wang galbi tar. Kuahnya ngaldu, mild tapi juga gurih. Terus galbinya dapat segede-gede ini, dapat 2 potong lagi. Empuk banget tanpa perlawanan. Daging dan lemaknya tebel. Dan yang paling Mimin seneng, bangcannya tuh banyak. Perfect banget sih semua Korean food di sini. Setelah lihat video ini langsung samperin ya.
Baru tahu ternyata kimchi jjigae di Korea tuh sawinya nggak dipotong-potong, terus tahunya pun nggak dipotongin guys. Mimin udah keliling Seoul, ketemu kimchi jjigae yang paling enak tuh cuma di sini guys. Catat ya, namanya tuh Wondang Gamjatang, yang makan full warlock Korea. Cuman Mimin satu-satunya turis di sini. Nah ini Mimin pesen kimchi jjigae, sawinya tuh utuh, gede, terus kita disuruh motong sendiri guys. Oh iya, cari makanan halal di Korea tuh emang susah ya guys. Awas ketipu, karena kimchi jjigae di sini rata-rata pakai babi. BTW tahunya enak banget ini, lembut tapi nggak apet. Babinya ini pakai yang bagian iga guys, diangkat langsung protol kayak gini. Beh, kimchi jjigae dipakein daging babi emang lebih mantep guys, jujur. Daging babinya lembut, terus kuah kimchi jjigae di sini tuh paling medok. Nih Mimin gigit daging iga babinya bener-bener sepasrah itu guys. Cocok banget dimakan di udara Seoul yang 3 derajat kayak gini guys. Kalian yang mau ke Seoul jangan lupa masukin list makanan ini untuk perjalanan kalian ya. Chinese jajangmyeon. Chinese jajangmyeon. Good. Good. Nah kalau di Korea jajangmyeon, jampok, tangsuyuk itu Chinese food guys. Aneh banget ya. Aneh banget. Chinese food. Padahal di Chinese kayaknya nggak ada deh makanan kayak gitu. Yang Mimin samperin ini namanya gogujang, spesialisnya Chinese food. Ini pork tapi ditulis beef. Mungkin sapi cebol kali ya maksudnya. Kita berdua pesen jajangmyeon dan tangsuyuk. Buat yang belum tahu, jajangmyeon itu mie yang dibumbuin dengan pasta kedelai hitam. Biasanya dimakan bareng tangsuyuk atau babi tepung yang dibumbuin kayak koloke gitu loh guys. Asli sih ini tuh enak banget. Warna hitam ini bukan terbuat dari kecap ya guys, jadi rasanya nggak manis melainkan gurih. Bumbunya juga pakai bawang bombay yang dikaramelisasi, dipadukan dengan saus asam pedas dari tangsuyuk. Ini tuh pecah banget di lidah Mimin cewek. Dan babi tepungnya ini juicy dan juga crispy. Makanya pakai danmuji atau acar lobak. Biasanya warlock tuh makannya emang kayak gitu. Nah ini tuh masih menjadi misteri ya guys, kenapa jajangmyeon dan tangsuyuk itu disebut Chinese food. Kalau kalian tahu alasannya silahkan komen. Kali ini Mimin mau nyamperin Korean barbecue favoritnya Jungkook BTS guys. Tuh, di situ tempatnya. Ternyata kecil banget tempatnya. Namanya tuh Yongdong Gyoji. Gak nyangka tempatnya tuh sederhana buat tempat makan artis sebesar Jungkook. Selain Jungkook ternyata banyak juga artis lain yang barbekyuan di sini Nah, guys. biasanya Jungkook tuh duduknya di sini guys. Tempatnya di kursi ini. Sekarang Mimin duduk di sini. Persis kan? Ternyata ada menu yang diorder sama Jungkook BTS. Tuh. Mimin pesan yang ini guys. Oh, masih blubber-blubber. Nah ini set barbekyunya udah sama sundubu jjigae yang pastinya pakai pork. Dari baunya aja udah pedes guys ini. Dan untuk ngegrillnya pakai black jeju pork loh guys. Jungkook BTS tuh emang suka samgyeopsal ya, alias perut babi. Ya ampun, kenapa bisa satu selera sama Mimin ya? Nah ini cara makannya dibarengin side dish kayak kimchi dan sayur-sayuran yang lain. Wah, selera Jungkook BTS emang bagus banget ya guys. Mulai dari samgyeopsal sampai sundubu jjigae-nya ini enak banget. Terus pas Jungkook makan di sini, sisanya tuh dibikin nasi goreng kimchi gitu guys. Dipakein keju cheddar dan mozzarella. Terus terakhir ditaburin nori yang banyak. Tinggal ditunggu bentar udah jadi semolor ini guys nasi goreng kimchinya. Asli ini enak banget guys. Kalian yang pengen ngerasain menu yang dimakan Jungkook plus tempat duduk yang pernah didudukin Jungkook wajib datang ke sini ya. Wah, ini slow bisnisnya orang kaya guys. Udah punya rumah mewah, mobil mewah, tapi masih jualan roti di rumahnya. Iya, yuk kita intip. Jadi namanya tuh Akrabex ya guys, yang jualannya tuh masuk-masuk pemukiman di Jalan Mandolin, Bandung. Nah ini tempat produksinya mepet sama rumahnya yang mewah ini guys. Makasih ya kak. Wah, udah dapet. Definisi orang kaya gabut ini mah. Dan ini tempat dining-nya tuh lucu banget, kayak pinggiran jalan di Eropa gitu. Tuh packagingnya bagus banget. Ya kayak gini nih, kalau orang kaya jualan, taste-nya bagus. Nah ini signature mereka, burnt cheesecake slice with add-on strawberry sauce and chocolate, lembut dan cheesy. Nah ini tiramisunya bukan dari kopi bubuk instan guys, tapi dari espresso asli. Wah, Ini menjadi tiramisu halal terenak yang pernah Mimin cobain seumur hidup. Terus banana pudingnya ini Mimin kasih nilai 10/10. Dia itu sama sekali nggak over sweet dan pakai buah pisang asli. nah ini mochi cheesecake. Kalian lihat sendiri ya guys, tekstur mochinya tuh begitu chewy, sempurna. Ini tuh favorit Mimin banget guys. Terus kalau ke Akrabex wajib nyobain salt breadnya deh. Betapa crusty, airy, dan buttery. Terus variannya tuh juga banyak guys. Dan macam mereka ini jadi top of mind ya, karena pakai ceremonial grade. Jadi Akrabex ini nggak cuma gimmick, tapi produknya emang sebagus itu.